Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Nah, sering banget kan kita dengar kata empati ya. Tapi apa benar sih itu cuma sekedar ya bersikap baik? Hmm, Rasanya kok lebih dari itu ya. Materi yang Anda bagikan ini menarik banget, nunjukin kalau empati itu wah jauh lebih dalam. Katanya malah jadi kunci kecerdasan emosional. betul sekali. Jadi apa sebenarnya empati itu? Mari kita coba bedah bareng-bareng deh. Benar, ini konsep yang kayak banget ya. Kalau kita lihat dari sumber Anda, terutama pemikiran Daniel Goleman, itu ada 3 jenis empati yang penting banget kita bedain. 3 jenis, oke. Ya, pertama itu empati kognitif. Ini lebih ke kemampuan memahami cara pikir orang lain, perspektifnya gitu. Oh, jadi kayak, oke, saya ngerti posisi kamu gitu ya. Lebih di kepala ya. Tepat, intelektual. Nah, yang kedua, ini empati emosional. Ini baru yang lebih rasa. Kita ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Ikut merasakan. Iya, emosi mereka itu kayak nular ke kita. Di otak kita bagian kayak amigdala itu aktif. Jadi kita bisa ikut sedih, ikut seneng, secara ya fisik juga kadang kerasa. Wah, ini jangan-jangan yang bikin kita suka ikutan nangis gitu ya kalau nonton film sedih. Nah, bisa jadi banget. Itu contoh bagus. Terus yang ketiga, ini kepedulian empatik atau empathic concern. Oke, yang ketiga. Ini gabungan keduanya. Kita paham secara kognitif, terus kita ikut merasakan secara emosional, dan, nah ini kuncinya, kita tergerak untuk membantu. Hah, ada dorongan bertindak ya? Betul, ada dorongan buat melakukan sesuatu, meringankan beban orang itu. Menarik banget ya bedanya, jadi bukan cuman merasakan doang tapi ada aksi nyata. Nah, terus kenapa sih pemahaman 3 jenis ini penting banget? Apalagi kalau kita lihat konteksnya di kerjaan atau interaksi sehari-hari gitu dari materi Anda ini. Kenapa empati jadi krusial gitu? Karena dampaknya itu, wah, nyata banget. Sumber-sumber Anda kan kayak tulisannya Sepala, terus Haidt, Doty juga. Itu secara kolektif nunjukin kalau empati itu bukan sekedar pelengkap aja di tempat kerja. Bukan cuma nice to have ya? Bukan, tapi semacam, apa ya, mesin pendorong kinerja. Gitu loh. Misalnya nih, kepemimpinan yang didorong welas asih, nah ini kan dari empathic concern tadi, itu terbukti membangun loyalitas sama kepercayaan. Oh, jadi karyawan lebih nempel gitu ya? Iya, orang merasa terangkat, merasa nyambung sama pemimpin yang peduli. Dan sebaliknya, kalau pemimpinnya cuek atau malah bikin marah, itu kan bikin otak kita masuk mode bertahan. Jadi malah nggak fokus kerja ya? Nah, itu dia. Kemampuan mikir jernih, kontrol kognitif kita, jadi terhambat. Produktivitas turun. Jadi, empati atasan itu ngaruh banget ke suasana dan hasil kerja. Oke, jadi lingkungan kerja jadi lebih positif dan produktif ya berarti? Betul sekali. Plus, ada lagi nih. Menurut Zenger and Folkman, empati itu jadi kunci buat mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif. Iya, bukan cuma dengerin kata-katanya doang, tapi juga nangkep nada bicaranya, perasaannya. Ini bikin orang merasa, wah, didengerin beneran nih, dihargai. Penting itu. Dan percakapan jadi lebih kaya, bisa jadi trampolin ide malah. Oke. Kedengarannya empati ini, wah hebat banget ya. Tapi kok rasanya nggak sesederhana itu ya? Saya baca di materi Anda, juga ada sisi lain nih. Ada semacam paradoks, tantangan juga. Nah, Anda nangkep poin pentingnya. Empati itu memang punya sisi kompleks, nggak selamanya mulus. Contohnya, paradoks kekuasaan. Paradoks kekuasaan, gimana tuh? Sumber dari Keltner sama Solomon itu nunjukin ironi yang menarik. Sifat empati itu seringkali justru bantu orang buat naik jabatan, meraih posisi puncak. Oke. Tapi, begitu udah di atas, empati itu malah bisa terkikis, bisa luntur. Fokusnya jadi lebih ke diri sendiri, ke tujuan pribadi. Wah, jadi kayak lupa daratan versi emosional gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ironis kan? Terus ada lagi, paradoks pengalaman. Ini juga agak bikin kaget sih. Gimana lagi tuh? Riset dari Rutan dan kawan-kawan nunjukin, orang yang pernah ngalamin kesulitan tertentu, katakanlah lama nganggur gitu ya, kadang malah jadi kurang empatik sama orang lain yang lagi ngalamin hal serupa sekarang. Loh, kok bisa? Bukannya harusnya lebih ngerti ya? Nah, itu dia. Nggak intuitif kan? Mungkin karena mereka mikir,
Dulu saya aja bisa lewatin kok, masa dia nggak bisa? Atau mungkin mereka udah lupa gitu, betapa susahnya dulu waktu ngalamin itu. Jadi malah ngeremehin. Wah, ini benar-benar nggak kepikiran loh. Kita pikir pengalaman sama bikin lebih paham. Ternyata nggak selalu ya. Iya, nggak selalu. Dan terakhir, jangan lupa juga soal keterbatasan empati itu sendiri. Kayak kata Waits, berempati terus-terusan itu capek mental. Capek ya? Iya, bisa kena compassion fatigue. Kapasitas kita tuh ada batasnya. Terus empati kita juga seringkali bias. Lebih gampang kan kita empati sama orang yang mirip sama kita atau yang dekat sama kita. Bener juga sih. Bahkan kadang dorongan empati kita itu bisa bertabrakan sama keputusan rasional yang mungkin lebih baik buat kepentingan yang lebih besar. Oke. Jadi setelah denger tantangan-tantangan ini, empati jadi kelihatan. Rumit ya. Nggak segampang kelihatannya. Terus gimana dong kita menavigasinya? Mungkin konsep tough empati dari Goffey and Jones yang ada di materi Anda juga, itu bisa jadi jalan tengah. Nah, iya. Tough empati ini menarik banget konsepnya. Ini bukan sekedar kasihan atau manjain orang. Bukan empati yang lembek gitu. Tapi tough. Keras gimana maksudnya? Bukan keras sih, tapi lebih ke empati yang dibarengi tuntutan untuk berkembang. Kita peduli, tapi kita juga ngasih tantangan. Kita kasih apa yang orang itu butuhkan buat maju, bukan cuma apa yang dia inginkan saat itu. Oh, jadi peduli tapi tetap mendorong ya? Tetap butuh pemahaman mendalam soal orang itu, situasinya gimana, tujuannya apa. Jadi kita menyeimbangkan kepedulian yang tulus dengan, ya itu tadi, tujuan dan standar yang jelas. Peduli, tapi tetap ngedorong performa. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, empati itu ternyata berlapis-lapis banget. Ada soal memahami pikiran orang lain, terus ikut merasakan emosinya sampai akhirnya tergerak buat bantu. Betul. Tapi di sisi lain ada juga jebakannya ya, kayak paradoks kekuasaan tadi, paradoks pengalaman, terus keterbatasan kita sendiri, dan mungkin konsep tough empathy itu salah satu cara buat menyeimbangkannya. Bisa jadi salah satu kuncinya di situ. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan buat Anda yang dengerin juga. Gimana pemahaman soal berbagai jenis dan tantangan empati ini bisa mengubah cara Anda berinteraksi, atau mungkin memimpin, atau bahkan merancang sesuatu ke depannya? Dan mungkin sebagai penutup ya, satu pemikiran lagi nih buat Anda renungkan. Mengingat semua kompleksitas tadi, paradoksnya, keterbatasannya, jangan-jangan tantangan kita yang sebenarnya itu bukan cuma sekedar punya lebih banyak empati, tapi gimana kita mengembangkannya lebih bijaksana. Lebih bijaksana ya. Iya. Gimana cara kita menyeimbangkan dorongan emosional yang kadang bias itu dengan kepedulian yang lebih rasional, yang terukur. Supaya tindakan kita itu benar-benar efektif dan nggak bikin kita habis sendiri gimana caranya biar berkelanjutan. Nah, ini area yang menarik banget sih buat Anda eksplorasi lebih lanjut. Menarik sekali. Terima kasih sudah menyimak penelusuran kita kali ini yang kita gali dari materi-materi menarik yang Anda bagikan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.